Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله putus. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Duduk kita bersama membacakan dua kitab yang insyaallah kita mulai dengan kitab daripada Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sampai kepada aqabah yang pertama, lanjutannya. Dan demikian lagi. Yang lalu tentang yang tidak mesti dipelajari di bagian tauhid sudah. Ini dan demikian lagi, tiada lazim, tidak mesti atasmu mengetahui segala abwab ilmu fikih. Tidak mesti, tidak wajib mempelajari seluruh bab-bab ilmu fikih. Daripada berjual beli dan sewa menyewa dan berkawin dan talak dan apa itu? Meluka. Jinayat maksudnya. Nah, jadi enggak wajib belajar fikih jual beli. Kenapa? Jual beli bisa suruh orang. Kita tak pandai jual beli, saya enggak ngerti hukum sewa menyewa, saya suruh Pak Isa yang paham. Pak Isa tolong sewakan rumah itu untuk saya. Bisa begitu? Bisa. Nah, jual beli, sewa menyewa. Nah, berkahwin, menikah. Nah, menikah tak pandai nikah, bisa nggak diwakilkan untuk akadnya? Ijab kabulnya bisa? Bisa. Nah, talak. Nah, kalau talak ini mungkin tidak terlalu luas, tapi intinya ada yang paham bisa kita tanya. Nah, tapi kalau masalah sholat ini tak bisa diwakilkan. Kita tak pandai sholat, bisa kita suruh orang untuk sholat untuk kita, tak bisa. Itu masalah puasa, kita bilang kita bisa suruh orang untuk puasakan kita, tak bisa. Maka untuk ibadah ini hukumnya fardu ain untuk yang seperti ini. Nah, lanjutannya juga meluka itu jinayat. Kalau orang bunuh apa hukumnya, orang curi apa hukumnya, nah orang menuduh apa hukumnya. Nah ini juga tak wajib, dan sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu fardu kifayah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, maka jika engkau kata, nah itu habis sampai situ titik. Ini pembahasan baru. Maka jika engkau kata, ini kadar pada ilmu tauhid yang lalu dibahas, kadar ilmu tauhid yang seukuran bisa menjagakan akidah kita.
Seukuran kita bisa mengenal Tuhan kita, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak mensifatkan kepadanya sifat-sifat tak layak. Adakah hasil dengan menilik manusia dengan ketiadaan guru yang mengajarkan dia? Begitu juga nanti beberapa ilmu lah. Artinya begini, ilmu tauhid yang fardu ain itu bisa nggak didapat orang dengan berpikir-pikir sendiri, dengan menilik ini artinya ya dia tafakur dengan akalnya sendiri tanpa pakai guru. Kira-kira bisa nggak ini hasil? Begitu juga nanti ilmu-ilmu yang lain lah. Bisa nggak orang itu dengan berpikir sendiri tanpa guru? Tapi terkhususnya di sini ilmu tauhid memang. Karena ilmu tauhid, makanya Imam Abu Hanifah itu untuk masalah ahlul fatrah, itu kan beliau agak beda pendapatnya ya. Untuk masalah ahlul fatrah, kalau kita ahlul fatrah, yaitu najin. Nah, artinya selamat. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah berkata, orang yang punya akal, kalau dia gunakan akalnya, pasti dia tahu bahwa di alam ini ada Tuhan. Kan gitu. Pasti akan menghantarkan kepada Allah kalau dia pakai akalnya. Maknanya, untuk ilmu tauhid ini kalau seandainya akal yang digunakan, kalau betul memang itu bisa sampai kepada mengantarkan dia kepada Tuhan tadi itu. Makanya ada istilah dalil aklinya, kan begitu. Ada istilah dalil aklinya. Nah, bisa nggak ilmu tauhid seukuran fardu ain itu kita dapat, kita ketahui, kita miliki tanpa ada guru yang mengajarkan dia? Nah, ini jawabannya nih. Nah, maka ketahui olehmu bahwasannya guru itu yang membukakan. Guru itu yang membukakan dan memudahkan. Bukan, kalau dari bahasa ini, bukan menjadi kunci utama. Bukan menjadi syarat didapatnya ilmu. Ya, kita baliklah ke hukum akal kita. Hukum akal mungkin mustahil atau wajib seseorang bisa dapat ilmu tanpa guru. Itu perkara jaiz, mustahil atau wajib? Orang tahu-tahu ngerti tauhid tanpa ada guru. Perkara apa itu? Jaiz kan gitu nah. Tahu-tahu lahir ngerti tauhid, nggak ada yang ngajarin. Jaiz tuh kan? Jaiz. Tak mustahil bagi Allah untuk membuat orang tuh alim tanpa guru. Membuat orang itu makrifat, membuat orang itu lurus tanpa mursyid. Nah, itu jaiz saja bagi Allah. Maka di sini dikatakan guru itu yang membukakan, nah, dan yang memudahkan, nah, dan menghasilkan dia sertanya, menghasilkan ilmu serta ada guru terlebih mudah. Itu lebih mudah, bukan menjadi syarat, hanya lebih mudah. Nah, apa itu lanjutannya? Dan senang. Ya, ya, berarti dan terlebih mudah dan senang, di situ komanya. Senang tuh gampang ya, lebih enak. Nah, terlebih mudah dan terlebih senang artinya terlebih gampang. Nah, sampai situ titiknya. Bermula, nah ini baru masuk kepada hakikatnya lah. Bermula Allah Ta'ala dengan karunia-Nya memberi atas orang yang dikehendakinya daripada hambanya. Ya kalau Allah mau kasih bisa kan gitu. Ada istilah orang-orang itu majdzub. Langsung ditarik saja dekat sama Allah, nggak pakai wasilah, nggak pakai perantara, nggak pakai mursyid, nggak pakai guru. Yang awalnya preman begini segala macam,
Nah, jumpa sama seorang ulama cuma dilihat aja, belum diajarin, cuma dilihat aja, langsung terbuka, langsung jadi orang alim. Ada yang beberapa seperti itu. Nah, ada beberapa orang seperti itu. Nah, saya pernah dikisahkan, tapi saya tak baca, saya dengar dikisahkan. Pun dari teman saya ketika di pondok dulu. Ada orang ahli maksiat. Waalaikumsalam. Ada orang ahli maksiat. Nah, dia ingin taubat. Lalu dia kenal ada seorang ulama. Nah, begitu dia tanya di mana ulama itu, ternyata ulama itu baru pulang ngajar, dia kejar. Sampai di depan ulama itu, dia cuma pandang ulama itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Habis itu dia berdoa di dalam hati, ya Allah, jadikan aku semisalnya, jadikan aku seperti dia. Tak lama habis itu langsung dia ngerti dan paham agama dan kuat hatinya kepada Allah. Udah begitu saja. Nah, jadi kalau Allah mau kasih ilmu itu kepada yang Allah kehendaki, ya bisa saja Allah. Nah, maka adalah ia, yakni Allah, yang mengajarkan mereka itu subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya yang mengajarkan itu pada hakikatnya adalah Allah. Nah, guru itu kan sebab. Nah, sebab ini apakah wajib? Tidak. Allah itu bisa mengadakan sesuatu tanpa sebab. Nah, namun adatnya kan gitu, hukum adat kan gitu. Nah, hukum adat itu ada pakai sebab. Nah, tapi kita pakai guru saja susah. Apalagi tak pakai guru. Kan tadi dikatakan guru itu yang memudahkan. Udah pakai guru pun susah. Nah, udah pakai guru tak ngerti-ngerti juga. Masalah tauhidnya, masalah fikihnya masih kusut di otak tuh. Apalagi baca-baca sendiri. Kalau untuk tingkat kita ini udahlah. Jangan baca-baca sendirilah. Nah, karena kata sebagian ulama, malla syaikhan lahu fasyaitanu syaikhuhu. Malla syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak ada guru baginya, maka setanlah yang jadi gurunya nanti. Ini yang kacau. Orang-orang sekarang modelnya begitu. Kembali ke Al-Quran dan hadis. Merasa tak butuh lagi ijtihad para ulama. Dia merasa Imam Syafi'i dan dia itu sederajat. Imam Syafi'i kan yang ditengok juga Al-Quran dan hadis. Aku juga tengok Al-Quran dan hadis. Nah, apalah bedanya? Nah, padahal bedanya jauh betul. Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan hadis dengan lengkap. Dia sepotong-sepotong. Udah jelas buktinya tuh, Masya Allah, nyata betul depan kita. Hanya dengan satu hadis. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, semua bid'ah itu sesat. Dan semua yang sesat itu di neraka. Dengan satu hadis ini, lalu banyaklah yang maulid disesatkan, Isra Mi'raj disesatkan, tahlilan disesatkan, bahkan dikatakan masuk ke neraka. Sementara Imam Syafi'i katakan bahwa bid'ah itu hukumnya bisa jadi dua. Apa macamnya bisa jadi dua? Ada yang mahmudah, terpuji, dan ada yang madmumah, tercela. Nah, Imam Syafi'i begitu. Apa Imam Syafi'i nggak baca hadis ini? Kan baca. Dia tidak mengatakan begitu, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena bacaan hadis Imam Syafi'i itu lebih lengkap. Ini begini, kalau seandainya ada yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Kita tanya, yakin semua bid'ah sesat? Insyaallah dia bilang yakin, karena di situ kullu. Kullu itu artinya semua. Apa pengertian bid'ah? Yang tak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Berarti semua yang tak ada di zaman Nabi dan para sahabat itu sesat. Kita tarik saja lalu.
sahabat dan Nabi ke Mekah naik haji tak naik pesawat. Kita naik pesawat. Bid'ah lah itu. Nanti dia akan bilang, oh enggak, itu masalah dunia. Tapi kullu, kok ada tapinya? Tapi udah semua kan gitu. Oh, soalnya ada hadis lain yang mengkhususkan. Kata Rasulullah, ini jawaban mereka nih. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa lahu minna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu pada urusan kami ini, maka yang tidak berasal dari kami, maka dia tertolak. Nah, hadis ini menunjukkan bid'ah itu hanya urusan agama. Berarti kullunya sudah terbantahkan kan gitu. Berarti dengan kalimat dia mengatakan ini sudah dibahas dengan hadis lain, berarti kullu bid'atin, kullunya sudah tidak laku lagi kan gitu. Kalau dia mengkhususkan dengan itu, bolehlah kita mengkhususkan dengan yang lain. Apa yang lainnya itu? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai satu perbuatan, artinya tak ada contoh sebelumnya, memulai satu perbuatan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Nah, kau khususkan pakai yang sana, kami khususkan pakai yang sini. Maulitan baik apa enggak? Baik. Dulu di zaman Rasul nggak ada. Iya, kami pakai mansanna sunnatan hasanatan. Kumpul cerita Nabi, kumpul solawatan, kumpul baca Quran, kumpul sedekah makanan, kumpul ada ibadah silaturahim bersama. Bagus nggak tuh? Bagus. Ya sudah, kami pakai yang itu, jangan dibilang bid'ah. Artinya kullunya nggak laku kan begitu. Ulama udah baca semua tuh. Atang dia tetap kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya tuh saja. Al-Qur'annya juga satu juga nanti. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu saja ayatnya. Nah, agama ini sudah sempurna. Nah, jangan lagi ditambah-tambah. Iya, sempurna sebagai dalil. Sempurna secara umum. Jadi makanya mereka yang bilang kullu, karena ada kata kullu semua, ternyata mereka bantah juga lagi dengan hadis. Nah, jadi terlalu bahaya memahami Al-Quran dan hadis tanpa guru. Begurulah. Beguru nih tidak dia dengan lihat-lihat YouTube saja. Nah, jangan belajar itu cuma lihat-lihat YouTube saja. Nah, boleh, tapi harus ada guru yang langsung. Nah, kalau lihat-lihat YouTube saja, ya Allah, semua ngomong di YouTube. Semua ngomong di YouTube. Nah, Abdus Somad ngomong, Adi Hidayat ngomong, Abu Janda pun ngomong di YouTube. Nah, kalau orang nggak kenal gimana? Kan jadi, wah, begini begitu segala macam. Nah, makanya begurulah, cari guru. Beguru aja payah. Ada guru aja kita nggak paham, apalagi baca-baca sendiri. Fathul Mu'in memang udah diterjemahin. Coba orang yang memang tak pernah ngaji langsung dikasih Fathul Mu'in, nggak akan bisa, walaupun udah terjemahan, walaupun udah disyarahkan lagi, nggak akan paham. Nah, tambah nggak jelas ibadahnya nanti. Makanya berguru talaqi, itu cara ulama salaf dalam menyampaikan ilmu. Kami dengar dari guru kami, gurunya dengar dari gurunya, gurunya dengar dari gurunya, sampai kepada baginda Nabi. Beginilah cara belajar yang betul. Tapi tidak kita nafikan, tidak mustahil orang itu alim tanpa guru. Nah, ya. Maka ketahui olehmu. Nah, salah, udah lewat tadi deh. Nah. Kemudian maka ketahui bahwasannya aqabah ini, yang ialah aqabah ilmu, satu aqabah yang sangat payah.
Ilmu ini aqobah yang sangat payah. Dan tetapi dengan dia tercapai segala yang dimatlubnya. Tapi kalau udah ada ilmu nih, sampai hajat yang dimau tuh bisa diperoleh, hajat yang dicari. Matlub tuh artinya yang dicari, yang dituntut. Dan yang dimaksudnya, maksud tuh yang ditujunya. Ilmulah yang mengantarkan ke situ. Nah, dan manfaatnya amat banyak, manfaat ilmu tuh amat banyak. Dan memutuskan dia amat sukar, tapi untuk bisa melewati aqobah ilmu ini sulit ini. Dan yang ditakutnya amat besar, gangguannya banyak. Orang mau mengaji ini banyak gangguannya. Nah, dulu masih lajang, rajin luar biasa ngaji. Begitu menikah, udah jarang lagi ngaji. Padahal fardu ain belum lepas. Imam Nawawi tak sempat nikah gara-gara ngaji. Orang sekarang tak sempat ngaji gara-gara nikah. Kebalik. Nah, Imam Nawawi meninggal usia 45 tahun. Sibuk belajar, sana sini mengajar, sana sini menulis kitab siang malam. Bahkan dikatakan bertahun-tahun Imam Nawawi tidur, tidak lekat punggungnya ke pembaringan. Tidurnya duduk. Berarti bukan tidur, ketiduran. Itu Imam Nawawi. Ketiduran. Nulis ketiduran. Bangun lagi. Baca kitab, mengaji, mutolaah, ketiduran. Nah, kalau kita sampai cekung itu tempat tidur. Kenapa? Bolak-balik. Ketimpa punggung kita. Spring bed berapa kali ganti udah rusak. Kenapa di situ aja kita tak bangkit-bangkit. Nah, sampai cekung. Ibu tengok spring bed di rumah. Tengahnya tinggi, pinggirnya tinggi, tengahnya rendah. Orang kita tak bangun-bangun di situ saja Allah. Nah, Imam Nawawi tak bertahun-tahun tak lekat punggungnya karena tertidur. Jadi banyak memang gangguan kalau mau mengaji, ada saja. Nah, dilawanlah. Nah, ibu, bapak, hadirin hadirat sekalian. Mengaji ini sangat-sangat tak disukai setan. Karena kalau orang tak mengaji, terkadang sholatnya tenang. Kenapa? Nggak digoda setan. Orang dari wudhu, dari mandi wajib pun udah tak sah. Kenapa lagi digoda, kata setan? Tapi begitu dia niat mengaji, mulai, wah ini jadi kerjaan nih, terpaksa aku harus godain tiap dia sholat. Dulu tenang setan. Nah, ada orang sholat dibiarin, nah mandi wajibnya udah tak sah, udah biar aja. Wudhunya udah tak sah, udah biarin aja. Tapi begitu dia mulai belajar wudhu, belajar mandi wajib, terpaksa lah setan membisikkan lagi, merusak sholatnya lagi. Kenapa kalau nggak dirusak? Nah, tenang dia sholat, hasil pahalanya. Nah, makanya setan akan menahan langkah orang untuk mengaji itu dengan sangat luar biasa. Nah, kalau lihat handphone, udah tebaring badan jam 9. Tapi kalau yang dipegang handphone, tepejam matanya bisa jam 12 tuh. Tapi kalau udah tebaring jam 9, pegang kitab, jam 9:05 udah lelap. 5 menit saja. Kenapa? Setan tak mau dia kita baca panjang. Banyak kau dapat ilmu, bagus ibadahmu nanti. Tapi kalau lihat handphone, Masya Allah, sampai jam 12. Nah, ada satu setan namanya Wasnan. Wasnan, jangan kasih nama anak tuh. Wasnan itu nama setan. Spesialisnya membuat ngantuk ketika ibadah dan ketika belajar agama, dan membuat terang mata ketika maksiat, ketika hal yang sia-sia. Nah, ini nampaknya udah hadir dia nih. Wasnan. Nah, pakai w, pakai waw. Wasnan. Nah, waw, sin, nun, alif. Wasnan. Nah, itu nama setan. Dia kalau kita mengaji, kita baca Quran, terasa berat mata, padahal bangun tidur. Kan lucu. Bangun tidur, masih pagi, baca Quran,
rasanya berat mata. Nah, itu wasnan tuh. Tapi ketika balik mengaji ini kayaknya udah Masya Allah, udah berat kali, udah bergoyang rasanya waktu ngaji. Tapi begitu balik, pegang handphone masih tahan 1 jam lagi, betul lah, itu wasnan. Ngantuknya bukan karena capek, tapi karena wasnan. Kalau ngantuk karena capek, sampai rumah pasti tidur. Ini sampai rumah masih bisa main handphone segala macam lagi. Nah, itu wasnan. Setan banyak nama, di antaranya itu wasnan. Ya spesialis. Kalau dalam satu kitab, kalau lagi begini, dia meniup-niup mata kita ketika sedang ibadah. Tapi ketika kita sedang maksiat, maka dia bawa air dan dipercik-percikkannya terus mata kita, biar segar. Nah, itulah kerjanya. Nah, ini lagi kerja nih. Dia tak peduli, lagi diceritakan pun lanjut aja kerjanya. Kalau orang diceritakan gitu malu, dia tak malu. Nah. Berapa orang yang terpaling daripadanya maka sesat. Berapa banyak orang yang terpaling daripada ilmu ini, tak mau dia menanjak ke akobah ilmu sampai ke puncaknya dan melewati. Dia lihat ilmu ini payah, akhirnya berpaling dia. Tak mau dia melewati akobah itu, maka sesat dia. Sesat. Tengoknya payah kali, udahlah berhenti aku. Nah, jangan gitu gitu. Payah kali fikih ini pun, udahlah. Sampai sini aja lah aku. Kalian-kalian aja lah yang ngerti itu. Enggak bisa. Kalau fardu ain tak bisa berhenti. Terus belajar. Nah, dan memang itulah dia. Jihadnya itu. Kalau mudah, tak dibandingkan pena ulama itu, tinta para ulama itu, tak dibandingkan, tak disejajarkan dengan darah para syuhada. Kan Rasulullah katakan tuh. Nah, tinta para ulama setara dengan darah para syuhada. Kenapa? Karena sama-sama jihadnya luar biasa. Tak mudah perang tuh dan tak mudah nuntut ilmu tuh. Nah, makanya kalau ada yang sudah nanjak, ini kan akobah itu kan tanjakan. Nanjak udah payah, habis itu dia berpaling, sesat dia. Karena jalannya memang itu, tak ada lagi jalan lain. Memang jalan ilmu itulah dulu tanjakan pertamanya. Nah. Berapa orang yang berjalan akan dia maka tergelincir. Bahkan ada orang yang terus menanjak tapi bolak-balik terjatuh. Itulah ilmu tuh. Kita yang tak berhenti mengaji, tapi bolak-balik tak faham, bolak-balik nggak ngerti, bolak-balik kesulitan. Nah, yang nanjak pun belum tentu sampai ke atas, apalagi yang berpaling. Dan berapa orang yang tercengang padanya di dalam heran, kebingungan, belajar tuh rasanya udah tak bisa dapat lagi. Nah, bingung. Berhenti dia di tengah jalan tadi. Memang tak berpaling, tapi berhenti dia situ. Kebingungan, keheranan. Dan berapa daripada orang yang di dalam menyesal yang terputus padanya. Nah, berapa pula di sini tentang masalah teks ini, nanti di sebagian kitab banyak. Ada berapa orang yang sudah heran, bingung, kemudian memutuskan. Nah, untuk nggak lanjut lagi lah. Nah, menuntut ilmu. Nah, dan orang yang menjalani dia, diputuskan dia di dalam masa yang sedikit, dan ada pula orang yang menjalani ilmu itu hanya dalam waktu yang sedikit udah dapat. Nah, menjalani ilmu dalam waktu yang sedikit udah didapatnya. Belajar setahun dah alim ada. Ada yang belajar 6 bulan pun udah luar biasa pemahamannya. Ada yang seperti itu. Bahkan tadi ada yang nggak pakai guru pun dah alim. Nah, saya pernah diceritakan bahwasannya Imam Ghazali itu termasuk orang yang lambat alimnya. Nah, lambat alimnya. Adiknya lebih dahulu alim. Imam Ghazali termasuk lambat. Tapi satu waktu
berjumpa dengan Nabi Khidir. Ini dikisahkan kepada saya. Ustaz Hafiz Yazid yang cerita. Jumpa sama Nabi Khidir. Nah, entah dalam mimpi, entah nyata, saya lupa kisah. Diludahi mulutnya oleh Nabi Khidir. Alif langsung. Nah, namanya Nabi punya mukjizat kan begitu. Nah, ada juga yang begitu. Nah, cepat dari sebab yang lain, dari sebab belajarnya lambat. Nah, dan yang lainnya berulang-ulang padanya 70 tahun. Ada yang lain dah 70 tahun belajar pun tak paham-paham. Air mustakmal itu apa? Ya Allah ya Rahman. Udah 70 tahun belajar. Nah, masih bingung-bingung juga masalah jamak qasar. Udah 70 tahun belajar, masih bingung juga tentang masalah puasa, siapa yang qadha, siapa yang bayar fidyah. Terputar-putar saja di otaknya, tak dapat-dapat. Nah, 70 tahun belajar, masih nggak ngerti. Nah, ta'alluq sifat-sifat Allah. Pengertian ta'alluq aja pun tak dapat-dapat deh. Udah 70 tahun. Nah, ada yang seperti itu memang. Dan segala pekerjaan itu sekaliannya dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Artinya semuanya itu yang menentukan ya tetaplah ketentuan Allah. Lama sebentarnya, mudah atau sulitnya, ya sudah. Maka tugas kita, saya ingat dulu akhirnya disimpulkan, tugas kita tuh ngaji. Kerja kita itu ngaji. Menjadikan orang faham tidak faham itu kerja Allah. Dah gitu. Buat kerja kita, biarkan Allah dengan kerjanya. Nah, serupa kerja cari uang tuh, tugas kita usahanya saja. Mendatangkan rezeki, dapat berapa segala macam itu udah Allah yang tentukan dah. Jadi makanya ngaji nih, faham tak paham datang aja Bu. Ngerti nggak ngerti datang saja. Nah, mau mata segar mau mata ngantuk datang saja, nggak masalah. Nah, karena yang datang paham dapat 2 pahala, tak paham dapat 1 pahala, tetap sama-sama pahala. Nah, usahakan maksimal fokus dengar, catat, tanya, nggak paham juga udah dicatat sama Allah tuh. Nanti kalau dituntut di akhirat, kita sudah bilang, aku udah ngaji ya Allah. Tapi nggak paham, mau cuman lagi? Nah, tapi kalau yang nggak ngaji, tak bisa dia bilang begitu. Nah, sama kayak yang dituntut, kenapa istrimu tak kau kasih makan? Aku udah kerja ya Allah. Tapi tak dapat rezekinya, mau bagaimana lagi? Tapi yang tak kerja, tak bisa dia bilang begitu. Tak ada hujahnya nanti di hadapan Allah. Adapun manfaatnya ini akan datang insyaallah.